Halo pejuang PTN 2020. Ya, kita akan lanjut membahas soal penalaran umum tes potensi skolastik TPS UTBK tahun 2020. Kita lanjut soal nomor 8 ya. Buat kalian yang belum nonton pembahasan soal nomor 1 sampai 7, wajib kalian harus nonton itu dulu sebelum nonton ini. Tapi terserah ding, kalau menonton ini dulu juga nggak apa-apa, yang penting yang part 1 ditonton juga ya. Kok aku maksa ya, serah kalian lah ya mau nonton yang mana dulu. Oke, kita lanjut soal nomor 8 sampai 15. Ini ada teks berisi 3 paragraf untuk mengerjakan nomor 8 sampai 15. Seperti biasa, skip aja, langsung soal. Soal nomor 8. Berdasarkan paragraf 2, kesejahteraan masyarakat meningkat jika pertumbuhan ekonomi meningkat. Saat ini kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah kita langsung fokus di paragraf yang kedua. Sebentar. Ini kayaknya nggak usah baca paragrafnya juga bisa. Balik lagi. Kalau kita baca soalnya, ini tuh bentuknya kayak premis gitu. Teman-teman pernah pasti ingat lah pas di SMA pelajaran tentang jika P maka Q gitu ya. Oke, kita akan ingat kembali pelajaran itu kawan. Kita baca ya. Kesejahteraan masyarakat meningkat jika pertumbuhan ekonomi meningkat. Berarti ini yang P, ini yang Q. Karena jika P maka Q. Gitu ya. Berarti jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat meningkat gitu. Jika P maka I. Sekarang, saat ini kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Berarti negasi. Kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Berarti kebalikannya ini ya. Berarti negasi Q. Maka kesimpulannya, kalau kesimpulan kan gini ya, harus ingat Pak, pasti pernah. Jika P maka Q, negasi Q, maka jawabannya adalah negasi P. P itu apa? P ini apa ya? Pertumbuhan ekonomi meningkat. Berarti jawabannya negasi P. Pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Maka jawabannya adalah B. Cepat kan? Cepatlah. Kalau disambil ngopi-ngopi baru lama. Lanjut soal yang nomor 9. Berdasarkan paragraf 3, jika infrastruktur meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, daya serap tenaga kerja meningkat. Saat ini pertumbuhan ekonomi tidak meningkat, maka kesimpulan yang paling tepat, ini juga sama kayak tadi. Jadi nggak usah dibaca paragrafnya lah, langsung aja. Biar cepet, karena baca lama. Ya, jika infrastruktur meningkat, ini P, maka pertumbuhan ekonomi meningkat, ini Q. Daya serap tenaga kerja meningkat, ini R. Sekarang saat ini pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Pertumbuhan ekonomi tidak meningkat berarti negasi ya. Pertumbuhan ekonomi tidak meningkat itu kebalikannya dari pertumbuhan ekonomi meningkat, berarti negasi Q. Sekarang jika P maka Q. Jika infrastruktur meningkat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Ya, jika P maka Q. Kemudian negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. P itu apa? Infrastruktur meningkat. Berarti infrastruktur tidak meningkat. Ya, lanjut soal yang nomor 10. Berdasarkan paragraf pertama, manakah kesimpulan yang paling tepat? Kalau yang kayak gini mah harus dibaca paragrafnya ya. Tapi untungnya paragraf pertama pendek. Bagi kita yang malas membaca, ini sangat menyenangkan. Kita baca ya.
BPS melaporkan produk domestik bruto atau PDB ya, atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,07%. Angka ini menurut BPS merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014. Nah, ini punya. Ini tuh yang tertinggi sejak tahun 2014. Nah, berarti dari tahun 2014 sampai 2017 ini tuh yang paling tinggi. Ini. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Opsi yang A. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Stop. Jangan terjebak kawan. Memang benar dia lebih tinggi di sini ya. Memang di sini disebutkan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi. Berarti ini tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Mentang-mentang gitu terus benar gitu. Ya enggak lah. Kenapa salah? Karena di sini dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu bisa juga tahun 1945. Kan itu juga sebelum 2017. Padahal pada paragraf kan dia itu tertinggi sejak tahun 2014. Nah, berarti 2014 sampai 2017 aja. Berarti ini kurang tepat. Nah, awas jangan terkecoh. Sengaja biasanya memang yang bikin soal tuh pengecehnya tuh di poin A. Biar pada langsung milih A gitu. Kemudian opsi yang B, sebelum tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di bawah tahun 2017. Nah, dari ini juga belum bisa ditentukan karena kita nggak membahas yang sebelum tahun 2014. Di sini cuma bahas tahun 2014 sampai 2017. Ini bukan, berarti bukan kesimpulannya bukan itu. Kemudian opsi yang C, tahun 2014 adalah pertumbuhan ekonomi terendah. Nah, ini juga belum tentu. Karena dari tadi nggak ngomong, emang di sini disebutkan 2014-nya berapa, 15 berapa, 16 berapa, 17 berapa. Nah, kalau udah disebutin semua, baru bisa ngomong dia paling terendah. Nah, di sini kan nggak disebutin. Jadi belum tentu terendah, bisa jadi yang terendah 2015. Berarti ini salah. Dan yang D, dari tahun 2014 sampai tahun 2017, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017. Ini nih. Dari tahun 2014 sampai tahun 2017. 2014 sampai 2017, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017. Betul. Sebesar 5,07%, maka jawabannya adalah yang D. Coba yang E kalau masih belum yakin. Coba ya yang E. Sebelum tahun 2017 tidak ada presentasi pertumbuhan ekonominya melebihi 2017. Ya belum tentu. Karena di sini yang disebutkan cuma mulai 2014 sampai 2017. Ini sebelum tahun 2017 kan bisa juga tahun 1995 gitu, misal pas pemerintahan Soeharto, kan nggak tahu ya, jadi tidak bisa dipastikan, nggak ada datanya gitu di sini di paragraf 1, karena kan ditanyain paragraf 1, jadi fokus di paragraf 1 aja, walaupun di paragraf selanjutnya mungkin disebutkan, tapi yang ditanyakan kesimpulan paragraf pertama, nggak usah dibikin susah gitu. Ya, lanjut soal nomor 11. Berdasarkan paragraf kedua, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 masih kurang dari target sebesar. Nah, kita langsung fokus di paragraf 2. Kita baca cepat ya. Tadi kata poin penting dari pertanyaannya itu tentang target ya. Jadi target pada tahun 2017. Target pertumbuhan ekonomi. Kepala BPS Suharyanto menyebut angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut lebih rendah dari target. Langsung di kalimat pertama. Lebih rendah dari target yang dipasang pada APBN, yakni
5,2%. Jadi targetnya itu 5,2%. Hafid tulisannya jelek, biarin. Nah, dari soal kan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 masih kurang dari target sebesar, targetnya 5,2. Nah, emang pertumbuhan tahun 2017 itu berapa? Coba kita cari. Di sini ada nggak? 2017. Ini ada. Coba. Daryanto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014. Sekedar informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia 14, 15, 16, 17-nya nggak ada. Oh, tadi 17-nya di paragraf 1 ya, ada ya. Coba kita kembali ke paragraf 1. Oh, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,07%. Nah, ini 5,07%. Oke. Berapa tadi? 5,07%. Nah, targetnya 5,2, tapi realisasinya 5,07. Berarti masih kurang dari target sebesar. Nah, berarti target dikurangi realisasi. Targetnya 5,2 dikurangi realisasinya 5,07. Berarti kurangnya 0,20 kurangi 7 berapa? Ya, 2. Maksudnya 2 itu kan ya 20 gitu ya. 20 kurangi 7, 13. Berarti 0,13%. Jawabannya adalah yang A. Ya, lanjut soal yang nomor 12. Berdasarkan paragraf ketiga, jika pertumbuhan industri meningkat, maka tenaga kerja yang dapat diserap lebih banyak. Oh, ini jika maka lagi ya. Jika pertumbuhan industri meningkat, maka tenaga kerja diserap lebih banyak. Saat ini pertumbuhan industri meningkat. Nah, pertumbuhan industri meningkat itu berarti P ya. Nah, jika P maka Q. Jika pertumbuhan industri meningkat, maka tenaga kerja yang diserap lebih banyak. Saat ini pertumbuhan industri meningkat bagi P. Maka kesimpulannya, jika P maka Q. P, maka kesimpulannya Q. Q itu apa? Tenaga kerja yang diserap lebih banyak. Mana nih? Bukan. Lagi ngomong tenaga kerja kok. Daya serap tenaga kerja meningkat. Lain? Langsung jawabannya yang B. Ya, lanjut soal yang nomor 13. Bentar, minum dulu. Kalian juga minum dulu. Nanti nggak fokus, kurang minum. Apaan sih gitu ya. Nomor 13. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi meningkat, sedangkan pada tahun 2015, pertumbuhan menurun. Maka kesimpulan ini juga sama. Jika P maka kian lagi gitu ya. Nih, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, berarti P maka Q. Nah, sekarang yang tahun 2017, pertumbuhan ekonomi meningkat. Ekonomi meningkat berarti P ya. Nah, berarti kita coba yang 2017. Jika P maka Q. Kemudian dia P, maka kesimpulannya untuk tahun 2017 adalah Q. Q itu apa? Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekarang yang 2015. Tadi kan ini yang awal tetap ditulis lagi kan ya. Jika P maka Q. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan rakyat juga meningkat. Keren ya ngomong kesejahteraan rakyat. Tapi pada tahun 2015 presentasi pertumbuhan menurun. Nah, pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu P, berarti negasi P. Nah, maka kesimpulannya apa? Yuk. Kesimpulannya adalah
tidak bisa diambil kesimpulan. Tidak bisa disimpulkan. Kenapa tidak bisa disimpulkan? Ya karena belum tentu. Logikanya gini. Jika hujan, nggak muat, pindah sini ya. Jika hujan, maka basah. Sekarang negasi P. Tidak hujan. Kamu pasti tadi mikirnya jawabannya negasi Q kan? Tidak. Kalau jawabannya negasi Q berarti kan di sini tidak basah. Nah, sekarang kita pikir, jika hujan maka basah. Jika tidak hujan, apakah pasti tidak basah? Ya belum tentu. Siapa tahu disiram orang. Jadi belum tentu. Kayak di sini nih, misal, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan rakyat meningkat. Tapi jika pertumbuhan ekonomi menurun, apakah pasti kesejahteraan rakyat menurun juga? Ya kan belum tentu. Kan kesejahteraan rakyat kan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Bisa juga dari tingkat pendidikan, bisa juga dari kesehatan, banyak hal. Jadi nggak cuma ekonomi. Tapi jika pertumbuhan ekonomi meningkat tuh bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi kesejahteraan tuh nggak cuma ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi saja. Maka ketika pertumbuhan ekonomi menurun, belum tentu kesejahteraan juga ikut menurun. Maka kalau jawabannya negasi Q itu salah. Maka jawabannya kesimpulan tidak bisa ditarik kesimpulan. Sampai sini paham? Sekarang kita lihat option yang A. Tahun 2017 kesejahteraan rakyat meningkat, sedangkan tahun 2015 menurun. Nah, kalian pasti banyak yang memilih option yang A, padahal kan yang 2015 tidak bisa ditentukan. Salah. Kemudian yang B, tahun 2015 kesejahteraan rakyat menurun. Sama, ini juga menurun semua bilang, padahal belum tentu. C, tahun 2017 kesejahteraan meningkat, begitu pula 2015 ikutan meningkat gitu. Ya belum tentu juga lah. Dan yang D, tahun 2017 kesejahteraan meningkat, tapi 2015 belum tentu menurun. Nah ini belum tentu itu artinya tidak bisa disimpulkan. Bisa iya, bisa enggak. Bisa suka, bisa enggak suka. Belum tentu. Gitu. Maka jawabannya yang D. Kenapa jawabannya bukan yang E, tidak ada kesimpulan yang benar? Ya soalnya yang 2017 itu bisa disimpulkan. Memang yang 2015 kan tidak bisa disimpulkan, tapi yang 2017 bisa disimpulkan. Kesimpulan 2017 apa? Kesejahteraan meningkat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 14. Sini ada diagramnya. Berdasarkan diagram tersebut, selisih ya, persentase pertumbuhan tertinggi. Berarti yang selisihnya paling tinggi, selisihnya paling banyak, terjadi antara tahun. Kita langsung cek option aja. Yang A 10-11, 10, 681, 644, kita kurangi 681 sama 681 sama 644. Kalau aku biasanya nggak aku kurangin, bener-bener tak kurangin semua gitu. Jadi aku kira-kira aja, aku bulat-bulatin aja. Biar apa? Ya biar cepat aja. Misal ini 6,8 gitu ya, bulatin 6,8, tak bulatin 6,4. Berarti kan sekitar 0,4an gitu ya. Kemudian yang B, yang B sama, yang B juga segini ya, 0,4an. Dan yang C 12-13, berarti ini ya 12-13, 6,19, 5,56.
6,19 sama 5,56. Ini juga aku bulatin, ini jadi 6,2, ini jadi 5,6 lah ya. Berarti kan sekitar 0,6an. Kemudian yang D 13 sama 14. 13 sama 14 langsung aja di sini ya. 5,6 dikurangi 5,0. 5,5 dikurangi 5,0 berarti sekitar 0,5an. Kemudian yang E 14 ke 15. 14 ke 15 5,2 sama 4,79 berarti ya 4,8. 5,0 4,8 ya sekitar 0,2. Berarti yang paling gede yang mana? Yang ini. Yang ini tuh yang mana? 6, 19, 5, 5, 6. Oh ini ya. 12, 13. Jawabannya yang C. Itu kalau pengen buru-buru, tapi kalau kalian pengen yang jawaban yang pasti bener gitu ya hitung beneran gitu, terserah kalian. Nah, soal nomor 15 masih grafik yang sama ya. Jika mengikuti tren grafik di atas, manakah yang nilai pertumbuhan ini nggak efektif nih, gimana sih ya. Kita ulangi ya biar enak didengar. Jika mengikuti tren grafik di atas, manakah nilai pertumbuhan yang paling mungkin di tahun 2018? 2018 tuh mana? Tadi di sini. Sekarang sini kan ngomong tren ya. Kalau kita lihat trennya itu kan dari 2010 tuh nurun sampai 2015. Terus 2015 kena 15 tuh udah mulai naik. 11 juga udah mulai naik. Jadi trennya ini dari 15 tuh trennya sedang tren naik. Kalau dari sini ke sini sampai sini kan trennya tren turun. Berarti kemungkinan di sini juga bakalan naik. Nah, 2018. Padahal di sini 5,07. Nah, kalau naik berarti yang lebih dari 5,07. Kita cari di option yang lebih dari 5,07 cuma satu, yang E. Maka jawabannya yang E. Selesai. Untuk soal nomor 16 sampai 20 akan ada di part selanjutnya. Ya, berikut adalah pengumuman yang kalian tunggu-tunggu. Peringkat 10 besar tryout 1 penalaran umum TPS UTBK 2020 yang diselenggarakan oleh Kata Kakang Afif. Selamat pada teman-teman yang berhasil mendapatkan skor yang lumayan tinggi, peringkat 1 sampai 10. Tapi untuk teman-teman yang belum masuk, jangan berkecil hati. Karena ini baru tryout pertama dan kalian juga belajar belum maksimal. Untuk yang selanjutnya kalian juga pasti bisa nyalip mereka karena kalian sudah belajar bersama Kata Kakang Afif. So, untuk kalian terima kasih yang udah ikut tryout pertama ini. Kakak tunggu di tryout gratis 2 selanjutnya. Pantengin terus Kata Kakang Afif. Untuk perankingan secara keseluruhan dan skor dari seluruh peserta tryout bisa diklik di link yang ada di deskripsi video ini. Buat yang belum ikut tryout, tenang, masih ada tryout selanjutnya. Dan selanjutnya. Masih banyak. Jadi, subscribe Kata Kang Afif, pantengin terus, jangan sampai kelewatan. Jangan ragu, jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat dan ingin nilai bagus, klik subscribe dan lonceng supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena Kang Afif akan makin sering upload untuk kalian semua. Sekian, salam Kang Afif.